SAW ketika melaksanakan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka ketika itu Rasulullah SAW transit di perkampungan Kuba, yaitu di rumah Bani Amr bin Auf. 3 hari 3 malam Rasulullah SAW di sana. Kemudian ketika itu orang-orang yang sudah beriman kepada beliau, yaitu dari suku Aus dan suku Khazraj, di mana dua suku ini mereka sudah terlebih dahulu beriman kepada Nabi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Maka kemudian Bapak Ibu tetamu Allah, dimintalah kepada Rasul agar membuat suatu masjid. Sampai-sampai Rasulullah SAW di Kuba ketika itu ikut andil untuk membangun masjid tersebut. Walaupun bangunan sangat sederhana sekali, tiang-tiangnya dari pepohonan kurma, kemudian atapnya dari pelepah kurma, tetapi Bapak Ibu tetamu Allah, nilai atau fadilah beribadah di Masjid Kuba ada fadilah tersendiri dibandingkan masjid-masjid yang lain. Kalau kita ketahui Masjidil Haram yang di Kota Mekah dan Tanah Haramnya mempunyai fadilah, begitu juga Tanah Haram Madinah, begitu juga dengan Masjid Nabawi. Tetapi khusus untuk Masjid Kuba ada hadis Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi summa ata masjida Kuba fa shalla fihi rak'ataini kana lahu ka'ajril umrah, atau kama qala fa shalla fihi rak'atan kana lahu ka'ajril umrah. Barang siapa yang sudah bersuci dari tempatnya, maksudnya barang siapa yang sudah berwudu dari tempat tinggalnya, baik dari hotel atau dari apartemen tempat dia tinggal, kemudian dia datang ke Masjid Kuba dan melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah, maka diberikan kepadanya pahala sebesar pahala umroh. Ini yang kita kejar ke Masjid Kuba. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, kemudian dia melaksanakan 1 rakaat sholat sunnah, maka setiap rakaatnya diberikan pahala sebesar pahala umroh. Bayangkan kalau sempat kita melaksanakan sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sudah dapat 6 umroh. Ya? Tetapi bukan berarti dengan sholat di sini kita mendapat fadilah umroh, kemudian tiba-tiba menggugurkan kewajiban umroh. Bukan seperti itu pemahamannya. Oh, Ustaz, kan kita sudah melaksanakan sholat sunnah, sudah dapat pahala umroh, besok tidak perlu umroh lagi. Bukan seperti itu pemahamannya. Itu sekedar fadilahnya saja, rangsangan kepada kita yang melaksanakan ibadah agar kita ada keinginan untuk melaksanakan ibadah lebih banyak. Ini dia Bapak Ibu tetamu Allah, di samping kiri kita ini dia Masjid Kuba. Tentunya travel apapun dia, paket apapun dia, tentunya yang pertama sekali ketika ziarah Madinah mereka datang ke Masjid Kuba dengan tujuan untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu sesampainya di dalam, yang pertama sekali kita akan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Kemudian nanti sholat sunnah duha, kemudian nanti sholat sunnah taubat. Nah, itu saja. Kalau masih memungkinkan sholat sunnah yang lain, tetapi kita akan berikan waktu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tetamu Allah dengan waktu yang kita tentukan sudah bisa melaksanakan sholat sunnah beberapa rakaat. Mungkin kita di sini ada baiknya mungkin lebih kurang 20 menit saja ya. Untuk kita ilatnya kalau masih ada yang mau wudhu nanti kita berikan waktu 2 menit ya, 22 menit, kemudian kembali ke bis 1 menit, 23 menit, cukup ya. Nah, sekarang tidak dibenarkan jemaah untuk melontar jumroh karena sekarang belum musim haji ya. Paham maksudnya? Nah, apa maksudnya? Ibu-ibu mohon jangan belanja dulu, fokus kepada ibadahnya. Ada waktunya nanti kita belanja, ada waktunya ibadah, kan seperti itu. Jangan dicampur aduk biar lebih fokus, lebih khusyuk. Jangan-jangan nanti waktu sholat kita kurma, ajwa, madu macam-macam kan. Nah, jadi fokus kepada ibadah dulu seperti itu. Sudah tahu tadi sholatnya ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah duha, sholat sunnah taubat, kemudian baru sholat sunnah hajat kalau mau sholat sunnah hajat.
banyak-banyak kita melaksanakan sholat sunnah taubah. Allah itu bersih dan senang terhadap orang-orang yang bersih. Bagaimana mungkin kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita belum membersihkan diri kita, kan seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik istighfar secara langsung atau melaksanakan sholat sunnah taubah. Bapak Ibu mohon perhatikan di mana tempat parkir bis kita, jangan sampai nanti naik bis orang lain. Ya, Nasir. Ini lagi. Ini lagi ya. Bapak Ibu kita mohon minta maaf, parkir kita lumayan jauh. Karena sekarang kita lihat bis pada padat di sini ya. Ya, semuanya ini bukan keinginan kita atau keinginan tazkiyah, tetapi beginilah adanya. Mohon kita bisa menerima ini semuanya. Kalau nanti tidak tahu tempat parkir bisnya, mungkin nanti meeting pointnya ada baiknya di samping yang jualan kurma kita kumpulnya. Ya, bagaimana? Oke, dalam waktu 20 menit sudah kumpul semuanya di sana. Sekarang jam menunjukkan 7.53. Paling lama jam 7.20 sudah kumpul di samping jualan kurma. Oke.